Kalau kamu mengatakan Yesus itu cuma manusia istimewa, kenapa bisa dia berasal dari sorga? Berasal dari Sang Bapa. Kenapa dia bisa mengenal Allah? Kenapa dia bisa menyatakan diri Allah? Malaikat aja nggak bisa menyatakan diri Allah. Kalau dia hanya manusia biasa. Kenapa dia sudah dikasihi Allah sebelum dunia ini ada? Kenapa dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada? Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 24. Kalau dia hanya manusia biasa, kenapa dia memiliki kuasa yang sama dengan Sang Bapa? Yohanes 5 ayat 20, ya, sebab sama seperti Bapa menghidupkan orang yang mati, demikian Anak diberinya kuasa menghidupkan siapapun yang Ia kehendaki. Mau apa lo? Kalau dia manusia biasa, kenapa dia memiliki kemampuan yang sama dengan Sang Bapa? Kenapa dia memiliki kemampuan yang sama dengan Allah? Menghidupi siapa yang dia kehendaki. Tanyakan. Kena kan? Ya itu. Kamu gak kenal Tuhan saya kenal Tuhan saya. Kamu cuman kenal dari narasi-narasi orang yang menukil 1, 2, 3 ayat dari Alkitab tanpa mengenal Allah. Pertanyaan kamu terlalu receh untuk saya bantah. Terlalu simpel untuk bisa saya jawab. Oke. Halo. Halo. Oke, namamu siapa? Silakan buka kameranya. Nama Anda siapa? Yesus Abdullah, Mbak. Anda Islam? Muslim, Mbak. Oke, di KTP namamu siapa? Di KTP. Jangan berbohong. Kalau kamu pembohong berarti Tuhanmu mengajarkan kamu berbohong. Kita kan buat tempat, Mbak. Silakan sebutkan namamu di KTP apa? Ini kan kita debat, bukan. Jangan orang saya baru introduction kok berdebat. Siapa? Bang, di dalam ranah diskusi pun lawan diskusinya itu dikenal, Bang. Bukan orang yang nggak dikenal seperti kamu. Jadi jangan menipu dirimu sendiri ya, Bang. Dan jangan menjadi pembohong. Kamu membawa narasi agamamu. Jadilah orang yang jujur. Bikin namamu sesuai dengan nama KTP-mu. Ya, ingat. Kalau mau diskusi tentang agama, kamu membawa ya atribut-atribut agama yang menarasikan agamamu itu baik. Kalau agamamu memang baik, maka kamu akan membawa narasi-narasi yang baik serta namamu juga yang baik. Gitu ya. Jangan mengolok-olok di sini. Belum diskusi sudah mengolok-olok, jelas kamu menunjukkan kekalahanmu sebelum bertempur. Ibarat kata gini, belum bertanding, udah maki-maki yang belum menjadi lawan tandingnya. Berarti kamu sudah menunjukkan kekalahanmu secara mutlak di awal. Nah, jangan biasakan tunjukkan kekalahanmu. Dan jangan pernah juga tunjukkan bahwa imanmu itu mengajarkan kamu untuk mengolok-olok iman orang. Karena di dalam Quranmu sendiri dikatakan, janganlah kamu menghina sesembahan orang, supaya sesembahanmu tidak dihina. Camkan itu ayat Al-Quran itu. Itu ada. Paham ya? Yang saya tidak tahu namamu siapa, terlalu ngefans sama Tuhan saya, kamu sampai pakai nama Tuhan saya. Memalukan. Ganti dulu namamu itu, udah lama itu namamu itu. Tahu saya. Ganti namamu. Dan ingat itu ayat Quran kau. Di sini adu mekanik, bukan adu kotor mulut. Halo, Om Irfan. Ya, berisik. Bagus aja gitu. Bikin nama tuh yang sopan. Dan orang Kristen juga bikin nama tuh yang bagus. Jangan yang aneh-aneh. Gitu. Halo, Yuke.
Halo, selamat malam. Shalom. Selamat pagi kakak. Ada yang mau ditanyakan kakak? Ini saya mau tanya, apakah kalau udah dibaptis kan di Kristen Protestan kan dipercikan, apakah kalau mau masuk apa itu apa ya? Maksudnya dibaptis lagi? Masuk apa? Masuk angin? Nggak, maksudnya Masuk apa? itu yang Agatha punya apa itu? Apa ya, bukan agama ya, maksudnya golongan ya, Gereja. gereja Ortodoks itu maksud saya. Mau Apa masuk dibaptis lagi? Maksudnya mau ibadah atau Nah, mau begini, menjadi maksudnya begini, kalau dari Protestan terus mau mengikuti, mama ada seseorang gitu loh, terus masuk di Ortodoks, apa itu masih mau dibaptis lagi atau sudah diakui baptisan Protestan itu gitu? Tidak, baptisan Protestan itu tidak diakui. Kenapa? Karena pembaptisnya tidak sampai ke rasul sanatnya. Yang kedua, percik itu bukan baptisan. Baptisan itu adalah diselam. Dan makna dari baptizo itu artinya mencelupkan atau menyelamkan. Oh, jadi Harus dibaptis dengan cara lagi. benar Selam. dan secara apostolik. Oh, ya. Ya, cuman itu sih ditanyakan. Ya, Ya, makasih. Shalom. Selamat sama. malam. Tuhan berkati Kak Yuka. Ya, God bless. Ya, God bless you too. Gitu ya. Yang tadi boleh naik lagi kalau udah ganti nama ya, yang tadi namanya agak-agak lain ya. Tuh, ya. Pokoknya jangan kamu mencerminkan imanmu itu pengolok-olok gitu aja. Gitu ya. Dia dari tadi itu yang namanya menghina nama Tuhan kita itu. Oke, halo dia. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik. Bapak Tuhan Islam itu atau apa? Kristen? Oke. Temanya ini Tuhan itu apa? Oke. Coba menurut host gimana itu Tuhan itu apa? Bapak Islam atau Kristen? Aku Islam. Oke, silakan dibuka kameranya, Pak. Open cam. Baik. Baik ya. Silakan. Tuhan menurut host itu Tuhan itu apa? Seperti apa? Tuhan itu adalah penguasa. Tuhan itu adalah penguasa langit dan bumi ya. Saya tidak menarasikan langit dan bumi. Loh, Jangan ditambah. berarti Tuhan itu bukan penguasa langit dan bumi. Tuhan itu penguasa. Saya tadi jawab Oh, sampai. penguasa saja. Anda, menurut Anda Tuhan itu apa? Oke, berarti Yesus salah nih ketika Yesus itu berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu Bapak itu ketika Yesus menyebut Bapa Tuhan itu apa dia penguasa, apa dia gimana tuh? Kita dengarkan baik-baik. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan itu definisinya adalah penguasa. Penguasa langit dan bumi. Kalau dikatakan Tuhan itu artinya penguasa langit dan bumi, berarti Yesus bilang ini, aku bersyukur kepadamu Bapa, penguasa langit dan bumi. Gak gitu kan? Botol. Ya toh? Abang, Makanya itu kan Tuhan- tertulis kan? Ini Bang, Abang Oke. tahu arti Tuhan? Oke. Penguasa saya bilang. Penguasa Makanya saja. Yesus nggak mubazir kata. Makanya berarti- dia mengatakan, dengar dulu, bisa mendengarkan? Oke, Toa? silakan. Oke. Makanya Yesus nggak mubazir kata. Makanya dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Tuhan diganti penguasa, karena artinya Tuhan ada penguasa, makanya ada langit dan bumi. Oke, Kalau berarti dirubah itu. Sabar. Anda ngerti bahasa Indonesia nggak? Oh, berarti salah itu berarti. Makanya saya bilang Tuhan itu definisinya adalah penguasa. Kalau dikatakan penguasa langit dan bumi, Yesus berarti bilang gini, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, diterjemahkan. Penguasa langit dan bumi, jadinya gitu bahasa Indonesianya. Oh, Ngerti nggak gitu. goblok?
Gitu. Oh Ya, gitu. udah, jangan goblok. Makanya udah gue bilang, gobloknya luar biasa. Tuhan itu penguasa aja. Makanya Yesus bilang penguasa, Tuhan, langit dan buminya ada. Jadi penguasa langit dan bumi kan dodol. Ini belajar bahasa Indonesia dulu sama saya. Udah saya bilang. Udah ngetawain kebodohannya lagi. Ya, songkat kau aja yang besar. Ini kau kosong. Paham kau? Sekali bicara bahasa Indonesia aja kau udah mencret, Dek. Lagumu. Nampak kan gobloknya kan? Udah bisa kalian lihat gobloknya kan? Nah itu. Tuhan itu apa? Penguasa. Stop sampai situ. Dia mulai menambahkan penguasa langit dan bumi. Saya nggak bilang itu. Ya, camkan kata-kata saya. Bisa saya pertanggungjawabkan. Dan itu konsisten. Jadi jangan kamu tambahkan si tukang penambah-nambah kata. Ya, letak ginjal kau kan? Nah, belajar cerdas. Soundcard kok nggak guna, Cok. Kayak kita aja ini. Karena gini ya, Bang ya. Lu mau pakai soundcard di sini, gua rendahin suaranya. Jadi lu pakai soundcard maupun nggak soundcard, nggak ngefek sama saya. Suara kau kecil di sini. Ini saya pakai ini, kamu pakai otot. Biasakan pakai ini. Suara kau itu kusuk menggelegar di rumahmu. Di sini tuh kicik kali nih. Nih, cuman di sini levelnya. Tuh, paham kau? Ya, toa kau itu biasa aja. Kebiasaan bertoa. Berisik lu. Manusia paling berisik gitu. Itu sejenisnya. Norak. Ya, di sini pakai otak, Bang. Bukan pakai goblokan. Takabur sekali kau. IQ-nya digedein, bukan EHO-nya. Norak. Gue mau cari yang pinter lah. Bahasa Indonesia aja nggak pinter, gue pusing seriusan. Halo Divo. Halo. Halo. Ya silakan buka kameranya. Kebanyakan gaya, kebanyakan soundcard, fasilitasnya wah. Pakai kursi gaming. Otaknya setengah. Persiapannya terlalu luar biasa. Pas datang kosong. Udah kata. Nah, kau camkan itu, kau renungkan tuh, Pak. Oh, betul juga ya si Agatha ini. Tuhan itu penguasa. Berarti aku bersyukur padamu ya Bapa. Tuhan diganti penguasa, makanya ada langit dan bumi. Tuh. Belajar. Kameranya aja buram abu-abu, Dek. Kayak kita dong. Kita mah nggak pernah buram, nggak pakai efek apa-apa. Nora. Halo, Ryan. Halo Kak, Udah malam. abu-abu soundcard dikencengin. Halo, selamat malam. Islam Kristen, Ryan. Oh, Islam Kak. Oke, boleh buka kameranya, Ryan. Maaf Kak, mata lagi sakit Kak, mata merah. Oh, ya udah di bawah aja. Mata merah. Terus kepalanya besar nggak? Kalau jalan condong. Matanya merah. Kalau berjalan. Ya udah, kalau mata merah entah apa hubungannya dengan buka kamera. Nggak akan tertular aku. Mataku pun merah ini kurang tidur. Iya, gaya kursi gaming 1.000.000 sekian. Soundcard, mic. Mending ganti handphone yang gini. Nggak ada buram-buram ya kan, cahaya kemuliaan itu ngejreng. Nggak ada pakai ini. Nggak ada. Ya nggak, Sor? Ini makanya aku bilang, kalian ini pernah berpikir nggak? Kalian percuma beli soundcard, kalian itu, aduh, tinggalin aja digedein, dikecilin nih. Ngapain kok sampai kenceng-kenceng segini? Nggak laku, Dodong. Hidup iPhone. Ikutan kapit. Udah naik lagi kau, malu kan? Malu, yang tadi tuh udah kalah malu itu. Jangan abu-abu.
Hidup Samsung. Ada yang typing gitu ya, gua cuman giniin orang itu aja. Sound kenceng, kurang kenceng kayak toa, pakai megapon sekalian. Halo, pakai yang gini tuh. Kayak mau orasi. Itulah susah emang. Tawa kok Algaul. Iya nanti kan menggema. Halo, lo. Apa kabar? Bar. Traktir, tir. Di sini udah gua bilang, nih, ya, kagak ada yang istimewa dari gua. Baju nggak ganti-ganti, hordeng itu aja. Yang penting ininya. Yang penting ini, Cok. Kameranya tuh dilap dulu, lap biar nggak buram. Udah setupnya studio lagi. Tadi setupnya studio, bejer, langsung tiba-tiba buram abu-abu gelap. Pamer malu. Ini tadi ini kan kocak ya, sangat kocak. Udah gue bilang, gua juga menghargai kamu setiap apapun statement kamu, tapi kamu harus bisa mempertahankan argumenmu gitu loh. Statementmu itu bisa kamu pertahankan. Baru saya gini, kebanyakan yang di sini 5 menit sebelumnya dia bilang nanti berbeda lagi ya. Itu mempertahankan itu yang susah, Cok. Studionya konsepku. Low. Kamera zaman kurang. Aku mau bertanya mengenai teosis, Kak. Ya, jadi apakah semua orang Kristen dipanggil untuk mengalami teosis atau hanya orang-orang tertentu seperti para kudus? Apakah ini hanya pengalaman elit rohani, Kak? 2 Petrus 1 ayat 4 coba dibaca. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Itu seperti tangga yang kamu bilang. Mungkin nggak orang naik tangga sekali 1 tangga tahap langsung ke surga? Tidak mungkin. Oh itu. Makanya setiap orang yang percaya kepada Kristus ya, dia harus melampaui tangga-tangga pendakian tadi. Berarti adakah orang yang ketika menerima Kristus langsung berubah 180 derajat? Nggak ada. Semua orang mengalami jatuh bangun. Makanya perlu yang namanya pertobatan yang dalam. Perlu yang namanya menyalibkan daging. Atau matikanlah kedaginganmu. Kan gitu disuruh Yesus. Salibkanlah kedaginganmu. Apakah waktu Yesus disalib, apakah langsung tiba-tiba 4-4-nya tersalib? Kaki, tangannya. Satu-satu kan? Iya, satu-satu. Kita pun menyalibkan kedagingan kita tuh satu persatu. Seperti itu. Jadi ada step-by-stepnya. Sama seperti Kristus. Ketika dia mengambil rupa manusia, apakah dia langsung besar begitu dilahirkan 1 hari sama Maria? Dia melewati step-step itu, betul nggak? Dia dikandung dulu, dilahirkan kecil, remaja, dewasa, dan mencapai tujuan Allah itu, menghapus dosa itu, sampai kepada tahap itu. Ibrani 1 ayat 3. Aneh kan? Ya. Tapi yang menurut ini ya, maksud aku tuh yang benar-benar teladan dalam pertobatan sejati itu menurut aku Rasul Paulus sih, Kak. Karena pertobatannya itu benar-benar radikal. Ya kan, Kak, istilahnya itu kan. Tapi kebanyakan semua orang seperti Petrus. Iya, betul. Percaya, kadang menyangkal, jatuh ke dalam dosa. Tidak ada, bahkan sangat minim sekali yang seperti Rasul Paulus. Dia benar-benar
berusaha keras. Itulah yang disebut pertobatan yang sangat dalam. Makanya kenapa Rasul Paulus itu selalu mengatakan, aku yang paling berdosa di antara semua orang, dan aku yang paling banyak bekerja keras, karena penyesalan dia akan perlakuannya terhadap gereja dulu. Menganiaya gereja itu sangat luar biasa. Kamu bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 9 kan, bagaimana dia membantai Stefanus itu, bahkan mati di tangannya. Yang martir pertama dari murid Kristus. Ya, betul. Ya itu. Tapi sebenarnya murid-murid Yesus itu gambaran semua tokoh di dalam ini. Itu menggambarkan kita semua. Ada yang seperti Rasul Paulus, tapi jarang. Ada yang seperti Rasul Petrus, kebanyakan. Bahkan ada yang seperti Yudas, sudah kamu lihat sendiri kan? Nah, ada yang seperti iya. Thomas, dia sangat kritis, ya kan? Ada yang seperti Yohanes, sangat mencintai Tuhan sampai dia melakukan segala sesuatu itu atas kasihnya kepada Yesus. Jadi semua tokoh di dalam ini itu menggambarkan kita semua, nggak usah jauh-jauh. Bahkan ada yang seperti Fir'aun, ada yang seperti Daud. Oh, semua ada, nggak ada yang nggak ada. Ini makanya dikatakan segala tulisan yang diilhami oleh Allah berguna menyatakan kesalahan, mendidik, dan memperbaiki kelakuan. Semua ada. Bahkan ada yang serakah seperti Saul. Iya. Jadi kamu mau seperti siapa? Apakah kamu mau seperti Abraham? Ataukah kamu mau seperti Sarah? Atau kamu mau seperti Musa yang selalu ragu-ragu apa segala macam? Seperti itu. Iya. Baik Kak, terima kasih banyak ya Kak. Tuhan Maha Kudus memberkati. Ya, dan bagi rohmu juga. Gitu, ada yang seperti Salomo. Tapi saya rasa nggak ada, udah nggak ada lagi Raja Salomo. Gitu. Asal jangan seperti drink from heaven. Bun, aku mau imanku kayak Ayub. Siap kau dengan segala percobaan? Iman Ayub itu imannya Yesus. Biar kamu tahu. Yang dilakukan ketaatan Ayub itu adalah ketaatan Tuhan Yesus. Sanggup lo disalib, Cak. Serius. Loh, serius loh. Serius kamu. Jangan salah kamu. Kalau kamu menginginkan iman seperti Ayub, kamu harus siap dengan pencobaan yang seperti itu. Mengerikan luar biasa. Dari istrimu meninggalkanmu, keluargamu, penyakit. Dicobai terus-terusan. Yakin mau? Ya kau. Gitu. Jadi kalau mau mengatakan aku ingin seperti ini, jalani aja hidup. Jangan mereka-reka gitu. Karena manusia itu cenderung gampang berubah sikap. Itu kebanyakan gitu orang. Berubah sikap dalam sekejap. Ya kan? Mas Bram, mana janjimu mau ngasih paus sore? Udah sore kan? Gitu. Jadi, Bun, aku mau seperti ini. Jangan. Bun, aku mau kalau bisa selamanya aku di dalam Kristus. Udah itu aja. Gak usah muluk-muluk. Aku mau tetap mengikut Kristus gitu loh. Aku lagi berusaha gitu ya kan. Aku mau istiqomah di dalam Kristus kan enak.